Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Haujo Family, Happy Anniversary and Congrats untuk House of Joy Jakarta yang memasuki usia 2 tahun. Pada tanggal 23 Februari 2020 merupakan masa riset. Kita HOJ dilahirkan kembali, yaitu bergabungnya HOJ yang ada di CCB dan Roxy menjadi House of Joy Jakarta. Dan sekarang Bapak Ibu, HOJ tidak hanya ada di Jakarta, tapi juga sudah ada di Kendari dan Sorong, Papua Barat. Kemudian memasuki masa pandemi ini, Gembala HOJ Pendeta Taufan Tanio mendapatkan pernyataan Tuhan tentang satu kata riset, yaitu Tuhan ingatkan seperti burung Raja Wali. Jika Bapak Ibu pernah dengar Life Begin at 40, ternyata filosofi ini terambil dari kisah burung Raja Wali. Pada saat burung Raja Wali memasuki umur 40 tahun, secara fisik bulunya sudah tidak banyak, cakarnya sudah panjang, dan paruhnya sudah bengkok banget. Nah, saat kondisi seperti inilah maka Raja Wali akan susah untuk terbang tinggi. Maka yang ia lakukan adalah naik ke tempat tinggi dan dia berdiam selama 150 hari. Bukan hanya berdiam menunggu kematian, tetapi burung Raja Wali akan mematahkan paruhnya, cabutin bulunya sendiri dan termasuk cakarnya. Agar apa? Agar tumbuh yang baru dan burung Raja Wali dia akan hidup 30 tahun lagi, lahir kembali. Dari cerita filosofi Raja Wali ini kita banyak belajar untuk
melakukan sesuatu yang lebih besar ternyata membutuhkan pengorbanan Bapak Ibu. HOJ percaya Yeremia 29 ayat 11 rancangan damai sejahtera dan kemenangan 2 tahun lalu saat Tuhan riset HOJ CCB dan Roxy, ternyata Tuhan sedang dan sudah mempersiapkan rancangan damai sejahtera untuk Bapak Ibu dan gereja HOJ. HOJ juga berdoa agar semakin banyak keluarga-keluarga yang mengalami sukacita Kristus dalam anugerah melalui iman. Yeremia 31 ayat 12-14 jangan kita lupakan Bapak Ibu, karena ayat ini adalah ayat yang Tuhan berikan untuk kita gereja HOJ. Ayat ini terjadi karena kasih karunia, karena kasih sayang Tuhan atas umatnya dalam perjanjian baru, seperti yang tercatat di dalam pasal 31 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, ia mendapatkan kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Selama beberapa tahun terakhir ini kita terus menghidupi sebuah nilai, yaitu kasihilah Tuhan Allah, atau yang bisa kita sebut takut akan Tuhan. Dan dari satu nilai ini muncul beberapa budaya Bapak Ibu. Yang pertama, ibadah raya nomor 1. Yang kedua, ekspresikan pujian. Yang ketiga, ayo baca Alkitab. Yang keempat, ayo ikut KOR. Yang kelima, suka melayani. Dan ada satu tambahan ketika kita bergabung, yaitu suka bersaksi. Dan di masa pandemi ini, HOJ yakini budaya-budaya inilah yang tetap membuat HOJ ada sampai hari ini, walaupun kita melewati masa pandemi. Saat-saat gereja kita tidak bisa beribadah secara offline dan hanya dapat ibadah lewat YouTube saja, budaya ibadah raya nomor 1 lah yang membuat semua jemaat HOJ tetap beribadah. Di masa pandemi ini pula, pembacaan Alkitab juga masih terus berjalan Bapak Ibu, masih dapat terpantau dari laporan gembala-gembala KOR. Dan di masa ini bersama dengan gembala KOR juga tetap bisa berjalan, saling memperhatikan, saling kirim makanan sebagai bentuk perhatian dan kekeluargaan kita. Di masa pandemi ini juga kita sebagai gereja HOJ saling melayani. Ada pembagian sembako, saling mendoakan lewat acara-acara doa, saling tukar makanan lewat KOR masing-masing. Nah, jika kita kembali kepada Yeremia 31 ayat 2-3 tadi Bapak Ibu ya, apa yang membuat mereka kembali mengalami perjanjian baru? Yes, yaitu karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus mengenal lebih dan semakin lebih lagi tentang kasih Allah jika kita mau mengalami sukacita Kristus dalam anugerah melalui iman. Alami kasih Allah karena Yesus datang untuk melayani kita. Izinkan Dia terlebih dahulu memuaskan kita dengan kasih, dengan cara membangun hubungan dengan Dia. Sebagai respon kita mengalami kasih Tuhan, maka House of Joy bersama dengan Yayasan Rumah Gembira memperhatikan anak-anak yang membutuhkan pertolongan melalui program pendidikan, yaitu program Rumah Baca dan Belajar. Kita juga membangun bangunan rumah baca dan belajar di beberapa titik. Dan tidak hanya itu juga, tapi kita juga memberikan makanan bergizi agar anak-anak dapat belajar semakin baik. HOJ percaya inilah yang Tuhan rindukan untuk kita keluarga besar lakukan bersama-sama. Apa yang Rumah Gembira dan HOJ lakukan sesungguhnya tercatat di dalam Matius pasal 25 ayat 40, yaitu firman Tuhan katakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang lain hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terakhir Bapak Ibu, dan menjadi fokus kita nih utama, yaitu mari tuntaskan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tidak boleh lupa bahwa tujuan kita dipanggil menjadi orang percaya kepada Kristus adalah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ini juga merupakan panggilan saudara dan gereja HOJ. Untuk itulah kita ada, yaitu agar semua orang datang kepada Kristus.
Bapak Ibu, saat kita memahami kasih Allah dengan benar, maka apapun tantangan yang akan kita hadapi, kita pasti dapat melewatinya. Sekalipun ada pengorbanan, tetapi kita mampu untuk terus bergerak maju. Amin. Sekali lagi, happy anniversary yang kedua tahun untuk House of Joy Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Hari ini kita mau merayakan kebesaran Tuhan. Buat 2 tahun Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kita percaya ada kuasa dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan bersama dengan kami. Come on. Mari sama-sama katakan, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying in our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. You are here. And I will live. I will live. I will not die. The resurrection
shine up, shine up. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Kau berkuasa sampai selama-lamanya Tuhan. Kau dahsyat. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindungan kami Tuhan. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan kami. Mari sama mengangkat tangan katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau berkuasa sampai selamanya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Saya percaya segala kuasa tunduk dalam namamu Tuhan. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan kami. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu Tuhan yang berkuasa Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Yang percaya sorakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Maya Uniputi mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk GBI HOJ. Saya percaya bahwa ada begitu banyak perkara besar yang sedang menanti untuk gereja lokal di tempat ini. Umat Tuhan, putra-putri kerajaan Allah di gereja lokal ini untuk dipakai lebih lagi untuk menyatakan kerajaan Allah kemanapun putra-putri kerajaan Allah di GBI HOJ ini melangkah. Haleluya.
badai kehidupan, melalui badai pandemi apapun, dia tidak tergoncangkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yes.
mengucap syukur. Karena Engkau selalu menjadi tempat kami menerima jawaban yang pasti. Kami mengucap syukur karena pengharapan kami teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami untuk selalu percaya, untuk tetap setia, dan mau terus intim dengan Raja kami, Bapa kami yang luar biasa. Haleluya. Di dalammu ada jawaban, di dalammu ada kemenangan. Ku mau selalu taat dan setia, dan ku mau hidup dalam jalan-Mu. Di dalam-Mu ada jawaban, di dalam-Mu ada ketenangan. Ku mau selalu dekat dengan-Mu, dan ku mau hidup hanya bagi-Mu. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Oh, di dalam-Mu ada jawaban, di dalam-Mu ada ketenangan. Ku mau selalu dekat dengan-Mu, dan ku mau hidup hanya bagi-Mu. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu,
yang berkuasa atasku. Kau yang berkuasa atas hidupku, Yesus Tuhan Rajaku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Kau terus nyatakan jalan-jalanmu dalam hidupku. Sekiriara lama suwi di biara lama sei. Kebatsuri bidiare lei. Kematsara barule birike bisiki bidiare. Kebatsuri biaba batsara lama sai. Terus melangkah di dalam jalanmu. Terus memegang setiap janjimu. Terus memegang firman-Mu di dalam hidupku. Karena hidupku ada hanya karena firman-Mu. Hidupku ada hanya karena-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kebarulibin. Sibina matsaran lama rolibin. Kibatsuribin. Sekiranya oh Yesus, Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Melangkah terus sepanjang tahun ini di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan takut, karena kami punya pengharapan yang pasti. Kami punya pribadi-Mu yang luar biasa. Kami terus hidup memegang janji-Mu dan memegang firman-Mu. Karena apa yang Kau katakan dan apa yang jadi rencana-Mu, itu yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang beriman berharap kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Roh-Mu yang kuat ada dalam kami, yang memampukan kami melakukan banyak hal. Terima kasih Yesus. Sebab karena Roh-Mu yang kuat memampukan kami melakukan banyak hal Tuhan. Roh-Mu sebagai penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, bekerja dalam hidup ini. Haleluya. Tiada kata yang lebih indah selain memuji Engkau Tuhan. Nama-Mu terukir dalam hati kami. Terima kasih Bapa, sebab Engkau layak terima pujian, penyembahan kami. Lebih tulus di hadapan Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Dengan segenap hati kita, dimanapun Anda berada, angkat pujian ini. Kau yang layak, Kau yang layak, haleluya. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak sembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak dengan tulus hati kita. Oh haleluya. Terima. Dan kebenaran Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, yang berwibawa ilahi bagi kami.
yang memampukan kami melalui hari-hari kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua di ibadah online House of Joy pada minggu ini. Hari ini adalah hari yang sangat khusus. Kenapa? Karena hari ini kita merayakan penyertaan Tuhan 2 tahun untuk gerejanya House of Joy Jakarta. Sejak tergabungnya HOJ yang ada di CCB dan HOJ yang ada di Roxy Square di tahun 2020 yang lalu. Hari ini saya percaya dengan anugerah Tuhan dan kita terima melalui iman, kita diberkati Tuhan, dan saya sangat bersyukur HOJ masih dapat melayani Bapak Ibu semua untuk memberikan makanan rohani agar Bapak Ibu semua bertumbuh dan mengalami buah-buah dalam setiap kehidupan. Dan hari ini mari saudara naikkan syukur kita bahwa Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, dalam 1 bulan terakhir ini kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, juga pesan yang disampaikan oleh gembala sidang kita, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Beliau merindukan agar semua jemaat yang ada di Gatot Subroto mendapatkan paradigma yang baru. Karena ketika menerima paradigma yang baru, maka akan ada cara yang baru untuk menyelesaikan semua pergumulan yang sedang kita gumulkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur katakan bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kita, bagi kaki kita. Saya percaya kita menerima firman sebagai tuntunan untuk menuntun setiap kehidupan kita. Nah, hari ini khususnya saya mau menyampaikan di hari ulang tahun ini tuntunan yang saya doakan dan saya terima untuk gerejanya House of Joy. Nah, saudara, tuntunan kita untuk tahun ini adalah berbicara tentang hidup berjalan di dalam Roh, atau dalam bahasa Inggris The Spirit Leads. Nah saudara, Bapak Ibu semua, biarlah hidup berjalan dalam Roh ini menjadi tuntunan untuk kita mengakhiri tahun 2022 ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu semua, di tahun-tahun terakhir ini kita sudah belajar banyak tentang benih. Benih yang adalah firman Tuhan adalah sebuah benih yang sangat powerful, supranatural. Ketika kita membaca, kita merenungkan, dan itu tertanam di dalam hati kita melalui proses waktu atau yang kita sebut melalui proses kandungan. Kapan waktu itu bertumbuh, benih itu bertumbuh, maka Bapak, Ibu, dan saya akan merasakan dampaknya sebuah perubahan yang besar di dalam setiap kehidupan kita ketika benih itu bertumbuh dan berbuah. Maka dari itu hari ini kita akan melanjutkan, yaitu apa saudara, Bapak, Ibu? Kita akan melanjutkan langkah kita, bukan hanya kita menanamkan benih firman Tuhan, tetapi kita melanjutkan langkah kita dengan berjalan di dalam Roh. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Ayat emas kita dari Yohanes 4 ayat ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Juga Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara, Bapak, Ibu, kita telah menerima Roh Kristus, dan Roh itu diam, tinggal di dalam kita. Nah, saya percaya dan saya berdoa ketika kita menerima pemahaman paradigma yang baru ini bahwa kita harus berjalan di dalam Roh, maka di hari-hari ke depan Bapak Ibu akan mengalami kemenangan, akan mengalami jalan keluar saat kita ada di dalam pergumulan. Yang percaya katakan amin. Hari ini di bagian yang pertama saya ingin menyampaikan mengapa kita harus berjalan di dalam Roh. Mengapa kita harus berjalan di dalam Roh? Yang pertama, Bapak Ibu, karena tugas iblis selalu mencuri firman Tuhan,
yang kita miliki dengan cara apa? Melemparkan fakta yang mengintimidasi kita. Tetapi perhatikan baik-baik, di dalam kebenaran, fakta itu tidak ada artinya dan tidak berkuasa. Ia hanyalah sebuah kebohongan. Yohanes 8 ayat ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik, iblis adalah pembunuh manusia dan ia tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Iblis selalu pengennya nyebarin, melemparkan kebohongan-kebohongan. Agar apa Bapak Ibu? Agar semua benih firman Tuhan yang kita udah baca terhimpit. Dan akhirnya benih itu nggak bisa bertumbuh. Salah satu contoh, waktu dulu, 2 tahun yang lalu, 2020 saudara, waktu gelombang pertama COVID lagi tinggi-tingginya dan lagi menakut-nakutkannya gitu saudara Bapak Ibu semua. Kita, staf sekretariat, makan akhir tahun bersama-sama, makan all you can eat, dan kemudian di situ kita satu meja, satu panggangan barbecue, dan itu adalah hari Jumat Bapak Ibu. Pulang dari selesai makan, hari Sabtunya kita menerima kabar bahwa salah satu staf pada saat kita makan bersama-sama, satu meja, satu panggangan barbecue, itu positif COVID. Kenapa dia tes PCR? Karena pada hari Minggunya beliau harus berangkat untuk misi ke Palu, sehingga harus tes terlebih dahulu. Tapi didapati saudara, hasil tes PCR-nya positif. Wah saudara, pada saat itu banyak sekali kebohongan yang iblis lemparkan. Dan iblis lemparkan untuk apa? Untuk mengecilkan iman kita, meremehkan benih firman Tuhan. Dan apa yang terjadi sehingga kita menjadi ketakutan, kekhawatiran berlebihan. Contoh-contoh kebohongan yang iblis lemparkan. Ayo, kamu makan satu meja, satu panggangan. Wah, sudah pasti deh kamu juga kena. Jaraknya deket banget. Kalau kena gimana ya nanti? Nanti pasti jadi penyebaran ke keluarga. Orang tua kamu tinggal serumah, nanti orang tua kamu juga kena. Nanti saudara-saudara kamu yang pas kumpul hari itu juga kena gara-gara kamu. Nah terus Bapak Ibu, hari Sabtunya pas kebetulan di gereja itu lagi ada rekaman untuk ibadah raya. Nah kita sekretariat yang menangani hari itu heboh saudara. Kenapa? Karena nanti gimana ya kalau yang rekaman juga ikut kena gara-gara kita. Saudara, terus dilemparkan intimidasi membuat kita takut, khawatir, dan semua segala macamnya. Akhirnya saudara, Bapak Ibu semua, kita sekretariat semuanya dan keluarganya tes PCR saudara. Memakan jumlah uang yang tidak sedikit karena belum semurah sekarang. Kita tunggu kurang lebih 2-3 hari waktu itu. Nah pada saat kita tunggu, pusing sedikit, batuk sedikit, sesak sedikit. Aduh jangan-jangan. Kita tungguin kapan hasilnya. Berulang kali, udah keluar belum hasilnya. Saudara Bapak Ibu semua, iblis melemparkan begitu banyak ketakutan, kekhawatiran yang mengintimidasi iman percaya kita pada waktu itu kepada Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu semua, perhatikan juga apa yang dilemparkan oleh iblis saudara. Kebohongannya bukanlah kebohongan yang sifatnya hoax, tapi memang itu tercatat di dalam catatan saudara, bahwa tidak boleh satu ruangan, jaraknya juga tidak boleh terlalu dekat. Kalau satu ruangan penyebarannya semakin cepat, jarak dekat akan semakin cepat saudara. Saudara, yang disebarkan, yang diberikan oleh iblis, kebohongan yang berupa fakta-fakta. Tetapi fakta itu saudara membuat kita ciut. Dan fakta-fakta itu membuat kita nggak mengerti bahwa Allah sanggup dapat melakukan, dan Allah sanggup memberikan kuasanya untuk menjaga, untuk melindungi kita. Sebuah kebenarannya adalah apa? Tuhan menjaga, Tuhan sanggup
untuk memutuskan mata rantai penularannya. Tuhan sanggup untuk memberikan kedamaian. Tuhan sanggup untuk berkata kepada kita, jangan bimbang, jangan takut. Dalam Mazmur 91 sudah tercatat bahwa Dia melindungi, Dia menjagai. Saudara, pada saat itu firman itu seakan-akan tidak ada. Tetapi saudara, kita harus mengambil otoritas dan kuasanya. Supaya apa? Supaya kita menang dari situasi itu. Dan apa yang terjadi saudara? Setelah 3 hari menunggu, ternyata tes PCR kita semua itu negatif. Jadi hanya 1 orang, termasuk keluarga dari staf kita, istri dan anak-anaknya, negatif semua. Saya negatif, semua yang ada di kantor sekretariat negatif, saudara. Saudara, apa yang kita bisa ambil pada saat ini? Pelajarannya, saudara. Saat kita berjalan di dalam Roh, membuat kita dapat membedakan mana kebenaran atau kebohongan iblis. Saya ulangi, saudara. Saat kita berjalan di dalam Roh, membuat kita dapat membedakan manakah kebenaran atau kebohongan daripada iblis. Maka dari itu saudara, saya mengajak saudara di tahun ini, mari berjalan dalam Roh. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, karena hidup kita bukanlah seperti yoyo yang naik turun, dimainkan oleh perasaan atau jiwa, tapi hidup yang stabil sesuai dengan firman Allah yang selalu naik dan tidak pernah turun. Di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang identitas rohani kita. Kita sudah belajar tentang susunan rohani, yaitu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, kita belajar tubuh berbicara tentang panca indera. Pada saat kita dipukul, kita bisa merasakan sakit. Jiwa, di mana di situ terletak dari pikiran, emosi, dan kehendak. Pada saat kita disakiti dengan kata-kata, mengalami sakit hati, kecewa, maka kita bisa bertindak dan kita melakukan, merespon dengan perasaan, dengan emosi yang kita rasakan pada saat itu. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, inilah yang saya katakan. Saya mau katakan bahwa kita tidak mau menjadi orang Kristen yoyo yang dipermainkan oleh iblis. Orang Kristen yoyo ini seperti Kristen KTP, saudara, yang hidupnya mengandalkan perasaan. Karena segala sesuatu, saudara, masih terletak apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, apa yang timbul di dalam emosinya. Dan kita tahu, saudara, di area perasaan ini, emosi ini selalu naik turun. Bisa sedih, bisa bahagia, tergantung apa yang kita terima dari tubuh kita, apa yang kita reaksi dari apa yang terjadi di lingkungan kita. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, kita tidak mau menjadi orang Kristen yoyo yang naik turun. Kadang kita percaya sama Tuhan, kadang kita tidak percaya. Kadang kita bisa percaya yakin 100%, tapi kita juga bisa ragu-ragu. Saudara, Bapak Ibu semua, saya mau mengajak kita semua untuk mengambil keputusan di tahun 2022 ini bukan berdasarkan perasaan atau apa yang kita rasa di jiwa kita, tetapi mengambil keputusan berdasarkan apa yang ada, apa yang terjadi, yang dikandung di dalam Roh. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 juga dikatakan kita hidup karena percaya. Saudara, letak percaya itu ada di mana? Letak percaya ada di dalam roh kita. Saat kita percaya, saat roh itu, saudara, berkata-kata, saat roh menerima firman, itu kita menjadi percaya kepada kebenaran. Nah, disitulah, saudara, kita harus belajar bersama-sama di tahun ini. Karena saat kita berjalan di dalam roh,
membuat kita dapat berdiri tegak dan berani untuk mengambil keputusan yang didasari oleh iman dan percaya meskipun kita tidak melihat. Saya ulangi Bapak Ibu, berjalan di dalam Roh membuat kita dapat berdiri tegak dan berani untuk mengambil keputusan yang didasari oleh iman dan percaya meskipun tidak melihat. Nah, saudara Bapak Ibu, inilah alasan mengapa kita di tahun ini saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo berjalan di dalam Roh. Karena setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berdasarkan firman Tuhan. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, karena kita bukanlah sekedar pengikut atau fans, tetapi kita adalah anak yang diciptakan untuk mendengar suara Bapa di surga dan selalu berkomunikasi dengan Dia. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan demikian, saudara, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan baik-baik, rohlah yang memberi hidup, daging tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Bapak Ibu, kita harus sering sekali di tahun ini 2022 perhatikan perkataan-perkataan daripada Yesus. Nah, kalau kita melihat perikop dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 ini, saudara Bapak Ibu, ini merupakan perikop yang berkata murid-muridnya mengundurkan diri dari Galilea. Ketika saya belajar tentang Yohanes 6 ini, ternyata Bapak Ibu ada 3 golongan dari murid Tuhan, yaitu orang Yahudi, kemudian murid-murid atau orang banyak atau pengikut fans, dan satu lagi saudara, yaitu 12 murid Yesus. Nah saudara, ini terjadi, kenapa saudara mereka mengundurkan diri? Karena perkataan ini keras, mereka bilang di ayat itu. Yang siapakah yang sanggup mendengarnya? Jadi mereka mengundurkan diri. Kalau golongan Yahudi udah pasti saudara, karena apa? Itu golongan yang menentang pemberitaan kebenaran yang Yesus beritakan. Golongan murid-murid, kenapa mereka mengundurkan diri? Fans atau pengikut? Karena mereka bilang perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Jadi saudara, kita yang harusnya sebagai anak yang bisa mendengar, tetapi karena terlalu keras kita tidak bisa terima. Saudara dan saya, kita kalau sebagai anak, apapun yang terjadi kita pasti dapat terima. Karena ayat 67 katakan demikian. Ada golongan murid saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya, 12 muridnya. Petrus jawab, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Wow, saudara, kita adalah anak, kita adalah murid Kristus. Petrus mengakui bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal, dan Yesus adalah yang dari Allah. Perkataan yang keras yang Yesus sampaikan dan bahas di sini Bapak Ibu, ini berbicara tentang perkataan keras yang tidak bisa diterima oleh daging atau hanya sampai di pengetahuan saja. Tetapi perkataan yang keras ini, saudara Bapak Ibu, hanya dapat diterima di dalam roh. Saat roh kita menerima perkataan ini, maka kita memperoleh hidup. Saya beri contoh saudara, di masa pandemi ini ada seorang pengusaha dan dia di situasi ekonomi di mana lockdown tidak. Pengusaha ini ada toko dan dia memutuskan untuk men-PHK beberapa karyawan-karyawannya. Kemudian pengusaha ini juga memikirkan untuk menutup tokonya, beberapa outletnya saudara, beberapa tokonya. Nah saudara, singkat cerita, setelah dia memikirkan untuk mem-PHK dan menutup beberapa outlet, saudara, dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, dan saat itu saudara, Tuhan bicara kepada dia, bukan menutup malah, dan juga bukan mem-PHK, tetapi justru membuka cabang lebih banyak lagi. Saudara, dia begitu kaget, begitu terkejut gitu saudara ya.
Dan inilah yang saya mau katakan perkataan keras, saudara. Secara firman, hamba Tuhan ini tahu tentang menabur dan menuai. Tetapi untuk membuka toko di situasi ekonomi yang lagi tidak enak di masa pandemi ini yang saya mau katakan itu perkataan keras yang tidak bisa diterima oleh daging. Secara pengetahuan kita tahu, kalau menabur pasti kita menuai. Tetapi saudara, secara daging kita masih bergumul. Masa iya saya harus buka? Nah saudara, Bapak Ibu semua, apa yang terjadi? Dia bergumul, dia share kepada anak-anaknya, kepada seluruh tim inti dari outletnya dia. Singkat ceritanya saudara, mereka mengambil keputusan buka cabang. Dan akhirnya membutuhkan karyawan lebih. Dan apa yang terjadi saudara? Singkat ceritanya, sampai hari ini justru beliau katakan, saya diberkati Tuhan. Yang tadinya sudah mau mem-PHK dan tutup beberapa outlet, tapi hari ini outletnya tambah banyak dan bahkan dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Saudara, itulah mungkin perkataan keras di kehidupan kita hari ini. Saat situasi sulit, kita disuruh menabur. Apakah kita siap, saudara? Nah saudara, perkataan keras ini hanya bisa diterima tidak di pengetahuan, tetapi di dalam roh. Saat roh kita menyatu, menerima perkataan apa yang Yesus katakan, maka pada saat kita lakukan menjadi kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Karena di dalam Roma 8 ayat ke-14 saudara, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya, kita semua, kita telah menerima roh dan rohnya dia tinggal di dalam kita. Kita adalah anak Allah. Dan saat kita anak Allah, sekeras apapun perkataan daripada Bapa di surga, saudara, kita harus mengelola, kandung dulu, doakan dulu, renungkan dulu. Bukan hanya di pengetahuan, tetapi harus sampai di dalam roh kita. Dan ketika roh kita menangkap suaranya, perkataannya, maka akan menjadi kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu, berjalan dalam roh membuat kita mendengar perkataan Yesus yang adalah kehidupan. Berjalan di dalam roh membuat kita mendengarkan perkataan Yesus yang adalah kehidupan. Nah Bapak Ibu, inilah 3 alasan mengapa di tahun ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua, mari berjalan di dalam roh. Karena saat kita berjalan di dalam roh, saudara Bapak Ibu semua, apapun pergumulan yang engkau sedang doakan, apapun masalah yang engkau sedang gumulkan, saudara pasti akan menerima jalan keluar yang dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saat kita berjalan di dalam roh, kita tidak lagi dituntun oleh perasaan, tetapi kita dituntun, kita berdiri di atas dasar perkataan Yesus yang ada, yang lahir dari roh kita yang terhubung dengan Allah. Yang mengerti katakan amin. Mari Bapak Ibu, di hari yang bersukacita ini, bagian pertama yang saya sampaikan pada hari ini, mari belajar untuk berjalan di dalam roh di tahun 2022 ini. Maka saudara akan menerima cara baru dalam menyelesaikan pergumulan hidup. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini dapat diterjemahkan melalui pengurapan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan, kami merindukan pada hari ini kami dapat terus hidup dan berjalan di dalam roh. Karena kami tahu rohlah yang memberi hidup. Perkataan firman-Mu yang bersatu di dalam kehidupan roh kami, maka firman-Mu akan menjadi nyata, menjadi hidup dalam setiap kehidupan kami. Apapun pergumulan, segala sesuatu yang kami sedang hadapi, kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Berkati jemaat Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan, biarlah semua dari kami menangkap isi hati-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, saudara semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita semua menerima firman itu. Ketika kita terima dengan baik, maka firman itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua, saya ingatkan kembali, minggu ini adalah minggu terakhir di mana kita secara bersama-sama memberikan persembahan yang dianggap sebagai persembahan sulung di tahun 2022 ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya percaya kita semua sudah sangat diberkati. Dan ketika kita memberi untuk Tuhan, kita percaya saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, selamat merayakan penyertaan Tuhan yang kedua untuk kita, gerejanya House of Joy. Terima kasih untuk semua dukungan dari Bapak Ibu semua. Tetap mendukung gerejanya House of Joy, dan doakan agar House of Joy terus dapat menjadi berkat untuk banyak orang dan juga untuk jemaat Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah di akhir dari ibadah kita. Mari kita berdoa bersama dan terima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Kami bersyukur hari ini Bapak, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk gerejanya House of Joy. 2 tahun Kau sertai. Dan kami percaya ada begitu banyak hal-hal yang akan Tuhan bukakan, Tuhan berikan untuk gerejanya House of Joy, HOJ, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini hamba berdoa, pakai terus gerejamu untuk dapat menjadi saluran berkat, memberikan makanan-makanan rohani, benih-benih firman Tuhan kepada jemaatmu, hingga mereka dapat terus bertumbuh di dalam kebenaran firman. Dan mereka menjadi pemenang. Mereka lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, berkati juga semua pemberian yang di bulan ini kami secara bersama-sama menganggap sebagai persembahan sulung di awal tahun. Berkati persembahan yang sulung ini Bapa. Biarlah apa yang kami tabur, kami beri untuk gerejanya, kami tahu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang telah memberi di dalam anugerah Tuhan, dan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan, mereka dapat menerimanya di dalam iman percaya kepada Yesus. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami mau selesai dalam ibadah pada hari ini, dan kami mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, biarlah berkat damai sejahtera, penyertaan, anugerah yang terbesar daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan yang menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan menyertai kita semua. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.